Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Siang hari ini kita berbahagia karena ditakdirkan Allah menjadi bagian daripada jamaah masjid yang melaksanakan sholat duhur. Maka bagi kita yang merasakan kesempitan, kesusahan, harus kita berbahagia. Tidak semua orang diberikan nikmat bisa melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Wabil khusus yang hari ini jamaah rahmatullah, kita akan melanjutkan pembahasan surat-surat pendek. Kita masuk pada surat Al-Humazah, yang mana kalau kita memahami surat-surat pendek ini kita akan mudah, insya Allah lebih mudah khusyuk dalam sholat-sholat kita, sholat wajib maupun sholat sunnah, karena kita memahami surat-surat pendek yang biasa kita baca. Dan surat yang kita bahas siang hari ini adalah tentang orang-orang yang suka menghina, suka mengejek, atau yang sekarang terkenal kasus di mana-mana adalah pembulian. Suka menghina, suka mengejek, suka membuli. Kalaulah makna buzzer itu termasuk SOP-nya adalah mengejek, merendahkan, menyudutkan, maka termasuk juga para buzzer. Ancaman Allah untuk mereka para penghina, para pengejek. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun dalam bahasa Arab itu maknanya adalah celaka, atau juga para ulama ahli tafsir menyebutkan ancaman Allah dengan sebuah neraka yang namanya wail. Neraka ada namanya wail, ada namanya nanti disebutkan khutomah, ya. Ada neraka jahanam, ya. Jadi celakalah bagi likullin, untuk setiap, udah li untuk kullin, setiap, tanpa terkecuali. Jadi semuanya celaka bagi semuanya, neraka bagi semuanya, humazatin lumazatin. Dua kata yang mirip, yang awalnya ha dan yang awalnya lam. Humazah. Apa makna humazah? Humazah itu menghina, mengejek, merendahkan, menghibah, membicarakan keburukan orang lain lewat kata-kata, bil qauli. Jadi dengan kata-kata kita membicarakan keburukan yang ada pada orang lain, itu ghibah. Keburukan itu ada pada orang lain, ghibah. Tapi kalau keburukan itu tidak ada pada orang lain, masuknya fitnah, ya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Wailul likulli humazatil lumazah. Lumazah itu menghina, mencaci, merendahkan dengan perbuatan, dengan sikap. Temennya tidak punya kaki, pincang, diikutin dengan cara pincang-pincang. Temennya sumbing, bisu, diikutin, pura-pura bisu, sumbing. Temennya ya punya cacat apa, ditirukan untuk merendahkan, untuk menghina. Ini perlu berhati-hati. Terutama di zaman sosial media ini jamaah rahmatullah, kita dalam mengetik sesuatu, menuliskan sesuatu di aplikasi WhatsApp, di YouTube, di Facebook, semuanya itu mewakili daripada kehadiran kita, mewakili kata-kata kita.
mewakili daripada lisan kita, maka hukumnya sama apapun yang kita tulis di situ. Karena kadangkala kita itu lebih berani mengetik sesuatu daripada kita ketemu dengan orang. Jadi makanya banyak orang yang disebut buzzer itu menulis kata-kata buruk karena nggak ketemu wajahnya, nggak melihat wajahnya. Kita enak aja ngetik aja. Tapi kalau ketemu sesama ya teman, ketemu face to face, belum tentu kita berani berbicara. Oleh karena itu hadirin jazakumullah, celakalah bagi orang-orang yang dia menghina, mencela, mencaci baik dengan kata-kata maupun dengan sikap ya. Ini perlu berhati-hati. Nah, Allah sebutkan di sini ciri-ciri mereka, ciri-ciri orang yang menghina, mencaci. Yang pertama, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mereka itu suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, mungkin kita merasa ya, kadang-kadang kita menabung, kadang-kadang kita menghitung. Apakah kita juga termasuk di dalamnya? Yang dimaksud di ayat ini Bapak dan Ibu adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang dia mengutamakan dunia saja, nggak ngurusin akhirat, kerja dunia, investasi, keuntungan, profit, dunia terus dihitung, seakan-akan dia itu akan hidup selamanya. Yahsabu annama lahu akhladah, seakan-akan hartanya itu bisa membuat dia kekal. Jadi ketika dihitung nambah 1 juta, apakah dia mengira umurnya nambah 1 menit? Kalau hartanya nambah 10 juta, apakah bertambah 1 jam umurnya? Jadi dia mengira, bukan dia mengira, dia itu saking lupanya dengan akhirat, dia kerja seakan-akan itu digunakan untuk hidup selamanya. Ya isinya kerja pagi siang sore malam, ya pergi pagi pulang pagi, itu terus. Nggak ngurusin sholat, nggak ngurusin akhirat, nggak mau belajar. Jadi jazakumullah, ini ciri-ciri mereka. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Maka sekali-kali tidak benar, sesungguhnya mereka akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Apa itu al-hutamah? Di sini Allah menjelaskan, wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Apa itu hutamah? Tahu tidak apa itu hutamah? Yaitu api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi api itu identik dengan siksaan jamaah rahmatullah. Kita sendiri kalau ada kebakaran kita menghindar, panas ya. Kena setrika panas, kena knalpot panas, maka api itu adalah siksaan bagi kita. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Apa maksudnya? Apinya Allah ini membakar sampai ke dalam jantung. Panasnya itu saking panasnya membakar sampai ke dalam jantung. Kemarin ada informasi sebuah bangunan di Jakarta yang tanda kutip kebakaran ya, yang meninggal ada sekian orang ya. Ini lebih ngeri jamaah, di neraka orang nggak akan mati, terbakar langsung ke jantung tapi tidak mati. Kenapa Allah di sini menyebutkan alal afidah, langsung jantungnya atau hatinya terbakar? Karena dihubungkan dengan ayat yang tadi, orang yang suka menghina, orang yang suka mencaci, itu karena dia sombong, dan sombong letaknya di hati. Jadi Allah langsung menghukum orang ini, langsung ke hatinya terbakar, hatinya kena ya api, karena sumber kesombongan, sumber penyakit ada di situ. Jadi jazakumullah, orang kalau menghina, merendahkan itu merasa dirinya adalah paling baik, merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling hebat. Innaha alaihim muqsadah, mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah, apinya itu ditutup rapat di atas mereka. Apinya ditutup seperti open, seperti presto. Jadi manusia di presto itu di dalam api neraka nanti. Jadi jazakumullah, mari kita introspeksi, apakah kita ini termasuk orang yang suka mencaci? Apakah kita termasuk orang yang gampang menghina? Hati-hati, mari kita berhati-hati, jaga lisan kita. Terlebih kita menuju bulan Ramadan ini, 2 bulan lagi,
ya, atau kurang kita menuju bulan Ramadan, mari kita bersihkan lisan kita agar keimanan kita itu kuat. Belum tentu Ramadan itu kita bisa nikmat ibadah. Kalau masih suka mencaci, suka menghina, ada kesombongan, itu kita nggak bisa menikmati sholat raweh, nggak bisa menikmati tilawah, nggak bisa menikmati ibadah yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Jadi kita bersihkan dari sekarang, jaga lisan kita agar tidak termasuk orang-orang yang mencela, mencaci, menghina, merendahkan. Fi amadim mumaddadah, di dalam tiang-tiang mereka diikat, ya, diikat. Jadi di dalam neraka diikat, di tiang-tiang yang panjang di open di sana. Wal iyadu billah. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, betapa beratnya hukuman bagi orang yang tidak mampu menjaga kata-katanya ataupun tidak mampu menjaga ketikannya. Maka mari kita bijak dalam bersosial media, mari kita bijak dalam berkata-kata agar tidak termasuk menjadi orang yang mencaci, menghina dan merendahkan orang lain. Masya Allah tabarakallah, kalau kita termasuk orang yang dibully, termasuk orang yang direndahkan, tetaplah bersabar, karena tetap doakan saudara-saudara kita bertaubat karena mereka sedang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan dengan surat ini, wailul likulli humazatil lumazah. Semoga Allah melapangkan hati kita jamaah rahimakumullah. Semoga Allah memperbaiki lisan kita, menjaga kata-kata kita. Kul khairan aw liyasmut, katakanlah yang baik, yang benar, atau lebih baik kita diam saja. Semoga Allah menyelamatkan lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.